Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Mumpung murah, Barcelona ingin boyong Matic dari Manchester United. Raksasa La Liga Barcelona dikabarkan ingin membeli Nemanja Matic dari Manchester United pada musim panas 2022 mendatang. Barcelona sedang dalam masalah keuangan. Hal ini membuat mereka berada dalam dilema besar. Mereka perlu memperkuat timnya, namun kondisi keuangan tak memungkinkan mereka mendatangkan pemain top. Jadi Barcelona mau tak mau harus mencari pemain yang harganya miring. Pemain tersebut adalah Nemanja Matic. Kabar ini diklaim oleh Daily Star. Laporan itu menyebut Matic bisa direkrut dengan harga murah pada musim panas 2022 mendatang, sebab kontraknya saat itu akan tersisa 1 musim saja. Waduh, Raiola tawarkan De Ligt ke Chelsea, Barcelona, dan Manchester City. Superagen Mino Raiola dikabarkan telah menawarkan kliennya yakni Matthijs De Ligt ke Chelsea, Barcelona, dan Manchester City. Laporan itu menyebut Raiola menawarkan De Ligt ke 2 klub asal Premier League yakni Chelsea dan Manchester City. Selain itu, ia juga disebut menawarkan sang bek pada Barcelona. Akan tetapi laporan itu menyebut bahwa De Ligt sendiri adem ayem saja di Juventus. Ia disebut masih betah di Turin meski Raiola menyebut ia bisa cabut dari klub tersebut pada musim panas 2022 nanti. Apa yang terjadi antara Mourinho dan Bale di Tottenham? Hubungan Gareth Bale dengan Jose Mourinho tampak buruk saat keduanya bekerja sama di Tottenham Hotspur. Agen Bale Jonathan Barnett buka suara. Torehan Bale di bawah asuhan Mourinho saat itu terbilang tidak buruk-buruk amat. Meski begitu, Gareth Bale tidak benar-benar bisa mengamankan tempat di tim inti. Manajer Portugal itu bahkan beberapa kali mempertanyakan kebugaran Bale sehingga hubungan mereka diyakini memburuk. Barnett mengungkapkan Bale dan Mourinho memiliki pandangan berbeda tentang sepak bola. Di Spurs tidak ada perselisihan kok. Saya rasa mereka hanya tidak memandang sepak bola dengan cara yang sama, ucap Barnett kepada The Mirror. Wow, Harry Kane cetak gol juga di Liga Inggris musim ini. Harry Kane mengakhiri paceklik gol di Liga Inggris musim ini. Ia mencetak gol perdananya saat Tottenham Hotspur mengalahkan Newcastle United. Sebelumnya, keran gol penyerang 28 tahun itu sempat mampet. Ia gagal mencetak di 6 laga Liga Inggris. Beberapa pihak menilai melempemnya Kane ini tak lepas dari keinginannya untuk hengkang dari The Lily-Whites yang tak dipenuhi oleh klub. Manajer Tottenham, Nuno Espirito Santo, menegaskan bahwa gol ke gawang Newcastle ini sangat penting untuk Kane. Ini juga sekaligus bukti komitmen Kane terhadap Spurs. Allegri jelaskan strategi Juventus, kami lebih cocok main serangan balik. Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, kembali menyumbang torehan positif. Ia berhasil membantu raksasa Italia tersebut meraih kemenangan atas AS Roma. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa Bianconeri nyaris gagal meraih 3 angka. Strategi yang diterapkan Allegri membuat Roma sangat leluasa untuk melancarkan serangan. Penalti bukanlah satu-satunya peluang Roma di laga tersebut. Setelah pertandingan berakhir, Allegri berbicara perihal strategi yang Juventus gunakan. Ia juga tidak memungkiri bahwa resiko dari rencananya bisa membawa malapetaka untuk timnya. Menanti sinar terang Ansu Fati. Ansu Fati tampil apik di laga debutnya sebagai starter usai pulih dari cedera lutut. Ia mampu membawa Barcelona menang 3-1 atas Valencia. Ia dipercaya Ronald Koeman tampil sejak menit pertama. Kepercayaan Koeman ini tidak disia-siakan Fati untuk unjuk gigi. Dikutip dari WhoScored, Fati mencatatkan 3 tembakan dan akurasi umpan sebesar 81% sebelum diganti oleh Coutinho di menit ke-56. Ronald Koeman menegaskan memang sudah punya rencana menjadikan Fati menjadi pemain penting di Barcelona. Pelatih asal Belanda ini mengatakan,
kini masih menunggu kebugaran pemain 18 tahun ini pulih sepenuhnya. Bukan hadiah dari wasit, Barcelona memang layak dapat penalti. Pelatih Valencia Jose Bordalas menuduh Barcelona mendapat bantuan dari wasit berupa hadiah penalti. Namun mantan wasit La Liga Alfonso Perez Puru tidak berpikir demikian. Usai laga, pelatih Valencia Jose Bordalas menyebut keputusan wasit mempengaruhi hasil pertandingan. Dia menyoroti penalti yang didapat Barcelona yang menurutnya merupakan hadiah dari wasit. Namun wasit La Liga Alfonso Perez Puru tidak sepakat dengan tudingan Bordalas tersebut. Dia menyebut Barcelona sangat pantas mendapatkan penalti. Pelatih Barcelona Ronald Koeman juga sepakat kalau timnya pantas mendapat hadiah penalti dalam pertandingan melawan Valencia. Tentang gol aneh ke gawang AS Roma, Moiskin yang penting bolanya masuk. Moiskin tidak ambil pusing dengan proses terciptanya gol ke gawang AS Roma. Bagi penyerang Juventus itu, yang penting bola masuk ke gawang dan mampu memberikan 3 poin bagi timnya. Gol kemenangan Juventus dicetak Moiskin pada menit ke-16. Gol ini bermula dari umpan crossing Mattia De Sigluo. Bola kemudian disundul oleh Rodrigo Bentancur. Tanpa disengaja, bola lalu mengenai kepala Keane. Keane jadi pemain terakhir yang menyentuh bola sebelum masuk ke gawang. Keane tampak tidak sengaja mengenai bola, tetapi gol itu tercatat atas nama ex-pemain Everton tersebut. Drama Juventus versus AS Roma, wasit terlalu cepat tiup peluit. Gelandang AS Roma Henrikh Mkhitaryan mengecam kinerja wasit Daniele Orsato yang memimpin laga melawan Juventus. Dia cukup kesal karena ada gol yang dicetak Tammy Abraham tetapi dianulir dan Roma diberi penalti. Menjelang akhir babak pertama, sebuah insiden terjadi. Roma berhasil mencetak gol lewat Abraham, tetapi wasit Daniele Orsato melihat lebih dulu terjadi pelanggaran untuk Roma saat Mkhitaryan dijatuhkan Szczęsny. Orsato memberikan penalti. Mengapa wasit tidak bisa menunggu sampai gerakan selesai dan kemudian meniup peluit? Ketika offside, mereka selalu menunggu bahkan 5 atau 8 detik. Jadi mengapa tidak sama dengan penalti? Kata Mkhitaryan kepada DAZN. Kisah heroik Reguilon selamatkan fans yang tumbang. Sergio Reguilon jadi man of the match saat Tottenham Hotspur mengalahkan Newcastle United. Tetapi bukan karena performa melainkan aksi heroiknya. Apa itu? Saat itu Reguilon hendak melakukan lemparan ke dalam tetapi dia melihat kerumunan fans. Alhasil, Reguilon pun bertanya kepada steward di dekatnya dan begitu tahu ada fans yang kolaps, dia langsung menghampiri wasit Andre Mariner. Mariner lantas menghentikan pertandingan agar fans tersebut bisa mendapat pertolongan pertama. Deer juga mendekati bench dan meminta dokter tim Newcastle membawa defibrilator. Atas jasanya itu, Reguilon dan Deer mendapat pujian terutama dari fans Newcastle. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!